Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Come on everyone. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya berterima kasih kepada sahabat saya, Pastor Ricky. Thank you so much for inviting me. Saya bisa ada di Pekanbaru karena anugerah Tuhan. Sudah lama saya tidak datang ke Pekanbaru, mungkin sudah 3 tahun lebih. Sambil iringi pelan aja boleh. Saya melayani Tuhan, saya berasal dari keluarga yang sama sekali bukan Kristen. Jadi saya tahu persis apa artinya pikul salib. Makanya kalau saya lihat orang Kristen zaman sekarang kena masalah sedikit terus merasa jauh daripada Tuhan. Saya pernah ngalamin Pak, hal yang buat saya cukup berat di dalam perjalanan hidup saya. Saya pernah kehilangan orang yang saya cintai dalam waktu yang hampir bersamaan. 5 tahun yang lalu, bulan Mei, saya kehilangan opa kandung saya. Opa kandung saya cinta anak, cinta istri, cinta cucu-cucunya, cinta cicit-cicitnya. Tiba-tiba opa saya dipanggil Tuhan. Saya sangat sayang sekali sama opa saya. Selang 3 bulan, dari opa kandung saya, giliran papa kandung saya dipanggil Tuhan. Dalam keadaan saya sudah sebagai hamba Tuhan. Saya udah pelayanan kemana-mana. Saya ingat persis seminggu sebelum papa saya dipanggil Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pendeta mereka berdoa untuk papa saya. Sampai mereka bilang begini, Bro David gak usah takut, papamu pasti sembuh. Papamu akan jadi kesaksian bagi banyak orang. Tapi faktanya adalah papa saya selang 3 bulan papa saya dipanggil Tuhan. Dalam waktu tidak sampai 100 hari, dalam waktu 3 bulan dari opa kandung saya sampai papa saya dipanggil Tuhan. Saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan apa yang salah ya Tuhan? Saudara, Tuhan tidak pernah salah dalam kehidupan. Yang salah adalah cara pandang kita untuk kita mengerti maksud dan rencana Tuhan. Waktu itu saya hampir menyerah dalam pelayanan. Saya bilang begini, Tuhan saya berdoa buat orang sakit sembuh. Satu kali waktu kami pelayanan di Cina, ada seorang ibu sudah 5 tahun lebih lumpuh gak bisa jalan. Kita doakan, kita tumpang tangan, sembuh Pak, sembuh. Tapi kenapa untuk opa saya dan papa kandung saya dipanggil Tuhan? Ternyata dari kejadian itu saya belajar, mujizat itu apa? Saya minta maaf Pak, mujizat itu bukan sakit sembuh. Mujizat itu bukan buta melihat. Terlalu banyak orang yang datang kepada Yesus, mereka cuma mengharapkan mujizat. Makanya di mana Yesus buat mujizat, ribuan orang ada di situ. Dan banyak loh orang Kristen mentalnya mental mujizat. Saya bukan pendeta yang anti mujizat. No. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup buat mujizat. Tapi pelajari di dalam Alkitab, di mana Yesus buat mujizat, ribuan orang datang kepada Yesus. Dengan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang kenyang Pak. Mereka teriak, haleluya, hosana, terpujilah Tuhan. Bartimeus, buta melihat, semua memuliakan Yesus. Tapi pertanyaan saya, di mana orang-orang yang sudah mengalami mujizat ketika Yesus ada di atas kayu salib? Hello? Can you imagine? Yesus buat mujizat, orang suka. Tapi ketika Yesus ada di atas kayu salib, orang gak ada di sana Pak. Saudara mau tahu siapa yang setia? Ketika Yesus ada di atas kayu salib. Saya sebut saja yang pertama, salah satunya. Disebut dengan nama Maria Magdalena. Siapa dia? Ex-pelacur. Pertanyaan saya, di mana Pak 5.000 orang yang kenyang dengan 5 roti 2 ikan? Enggak Pak, enggak ada di sana. Karena mental mereka mental perut Pak. Sorry, kalau saudara datang di tempat ini, yang saudara cari cuma kebutuhan di sini. Gimana diberkati, gimana supaya berlimpah. Sorry. Yesus mati bukan cuma kebutuhan perutmu. Yang terpenting dia kebutuhan hatimu. Dari situ saya belajar Pak. Ketika opa kandung saya dipanggil Tuhan, ketika papa kandung saya dipanggil Tuhan, saya belajar mujizat itu apa. Mujizat bukan hanya sakit sembuh. Karena terlalu banyak orang datang kepada Yesus yang diminta adalah sakit sembuh. Ketika Yesus tidak buat itu Pak, mereka meninggalkan Tuhan. Jangan pernah berdoa pandemik berakhir Pak, gak usah, gak penting. Buat saya begini, yang terpenting silakan pandemik tetap ada. Tapi hati saudara tetap kepada Yesus itu jauh lebih penting. Oh ya,
Saya belajar dari situ mujizat itu apa? Mujizat bukan sakit sembuh, buta melihat. Tapi mujizat adalah ketika saudara sedang dalam keadaan tertekan. Saudara sedang punya masalah. Saudara sedang tertindas. Tapi saudara pagi hari ini tetap memilih menyembah Yesus. That's miracle. Makanya saudara tidak akan pernah menyalahkan keadaan. Ada banyak orang sekarang menyalahkan keadaan. Gak ada yang salah dengan keadaan. Karena pelajari dalam Alkitab, semakin hari dunia semakin jahat. Dunia tidak akan pernah semakin baik, Pak. Makanya jangan pernah berharap keadaan ini baik. Tapi berharaplah Tuhan yang baik tetap jadi Tuhan di dalam hidup saudara. Makanya kalau lihat orang Kristen ya, kalau ngomongin mujizat suka banget. Suka, Pak. Apalagi kalau khotbahnya 7 langkah supaya diberkati. Suka banget. 5 langkah dapat jodoh yang dari Tuhan. Suka, Pak. Tapi coba, tetap kuat di dalam proses dan aniaya. Enggak banyak, Pak. Nah, hari ini kita akan belajar. Saya beri judul khotbah saya, kok kayaknya wajahnya susah semua ya, kenapa ya? Coba lambaikan tangan kanan kiri, bilang Yesus baik, Yesus baik. Itu, haleluya. Tolong bukakan, saya beri judul khotbah saya dengan sangat sederhana. Judulnya adalah iman versus kenyataan. Karena terlalu banyak sekarang orang itu hidup karena kenyataan. Saya nggak mau hidup karena kenyataan. Karena memang Alkitab berkata orang benar tidak hidup karena kenyataan. Tapi orang benar itu hidup karena iman. Nah sorry ya, dengan pandemik yang terjadi, orang jadi kelihatan loh. Orang Kristen itu jadi kelihatan. Bapak Ibu, pandemik hanya melahirkan 2 tipe golongan orang. Yang pertama karena COVID, karena pandemik hanya melahirkan yang pertama orang yang malas. Kerjaannya cuma makan, bangun, tidur, mandi di rumah. Apa-apa yang disalahin COVID, mulai sekarang stop ngomongin COVID. Tugas kita bukan ngomongin COVID dan kenyataannya, tapi tugas kita ngomongin Yesus dan kebesarannya. Mulai rubah cara saudara ngomong. Makanya gini Pak, tiap hari kita perlu memperkatakan dengan iman. Kalau perlu tepuk diri saudara, saudara bilang gini dong setiap hari. Makin hari makin sehat, makin kaya, makin jadi berkat. Jangan ketemu orang yang diomongin COVID melulu Pak. Setiap ketemu gimana COVID, gak usah, gak terlalu penting itu. Tapi omongin Yesus dan kebesarannya, oke? Ini ada yang curiga lagi sama saya ini. Percayalah, saya percaya dengan virus. Tapi saya percaya Yesus di atas dari virus yang ada. Itu yang saya percaya. Nah, sama seperti judul khotbah saya, judulnya iman versus kenyataan. Ada banyak orang yang hidupnya selalu dipengaruhi dengan kenyataan. Saudara, kalau saudara baca di dalam Alkitab, Alkitab itu selalu, Yesus itu mengajar murid-muridnya, itu selalu pakai perumpamaan. Nah, salah satu perumpamaan yang saya suka adalah Yesus berkata, hal kerajaan sorga itu seumpama seperti biji sesawi. Betul? Kalau saudara sering baca itu. Nah, biji sesawi antara kenyataan sama hasilnya itu beda banget. Perhatikan, kalau saudara lihat di depan, biji sesawi itu kecil sekali Pak. Kalau saudara ke Israel, saudara bahkan nyaris tidak susah untuk menemukan biji sesawi. Biji sesawi itu sangat kecil. Tapi bagaimana mungkin benih yang sangat kecil secara mata dan kenyataan mampu menghasilkan pohon yang sangat besar. Ini luar biasa Pak. Benihnya kecil, tapi mampu menghasilkan pohon yang sangat besar. Nah coba buka Matius 13. Coba buka Matius 13, file yang saya sudah siapkan. Kita akan belajar tentang benih sesawi sebelum saya masuk di topik khotbah saya. Matius 13, filenya sudah saya siapkan. Tolong langsung. Itu Matius 13, sorry, salah tulis ya, itu Kejadian 13. Ini Matius, bukan Kejadian. Matius 13 ayat 32. Kalau saudara lihat tadi, benih yang sangat kecil mampu menghasilkan pohon yang sangat besar. Alkitab bilang begini, Yesus bilang begini. Memang biji itu yang paling apa saudara? Paling kecil. Sebentar, kata memang itu apa? Memang saudara orang Batak. Memang saudara tinggal di Pekanbaru. Kata memang itu apa? Secara kenyataan, oke? Come on. Secara kenyataan benih sesawi itu kecil. Secara ukuran benih sesawi itu kecil. Makanya kalau ada orang yang ngomong sama saudara, secara kenyataan kamu dari kampung kecil, kamu dari keluarga kecil, kamu dari ekonomi kecil, gak usah didengerin. Karena memang itu kenyataannya. Secara kenyataan saya lahir, papa saya Filipin, mama saya Jawa. Itu secara kenyataan. Saya gak bisa ngaku kalau saya orang Itali, oke? Nah, secara kenyataan Alkitab berkata, Matius 13 ayat 32, perhatikan. Memang biji itu yang paling apa? Paling kecil. Dari segala jenis benih. Tetapi, ini saya suka. Tidak ada kata dalam bahasa Indonesia
yang paling dahsyat maknanya kecuali kata tetapi. Sebab kata tetapi mampu membatalkan kalimat-kalimat di belakangnya. Contoh, kamu ganteng, kamu cantik, tapi bau. Ganteng dan cantik Pak, batal. Kamu ganteng, kamu cantik, badanmu semampai, tapi jorok. Begitu muncul kata tetapi, kalimat-kalimat di belakangnya batal. Maksud saya apa? Maksud saya begini. Ketika secara kenyataan benih itu kecil, tetapi apabila apa? Halo, tetapi apabila sudah tumbuh. Halo. Memang benihnya kecil, Pak. Tetapi apabila sudah tumbuh dan pertumbuhan itu hanya muncul karena ada penanaman. Sorry. Ada banyak orang Kristen datang ke gereja nggak pernah bertumbuh karena mungkin tidak tertanam. Halo. Maaf ya, ke gereja tiap minggu belum tentu lo ketemu Tuhan. Ada banyak orang sekarang suka masuk ke rumah Tuhan tapi nggak suka ketemu Tuhan. Ada orang yang sekarang yang suka dengan manifestasi tapi tidak suka dengan perubahan. Tanda orang diurapi bukan rebah-rebah. Tanda orang diurapi bukan nangis-nangis. Tapi tanda orang diurapi hidupnya berubah. That's it. Titik. Rebah-rebah tanpa berubah gak penting Pak. Pelajari dalam Alkitab, setiap perjumpaan dengan Tuhan selalu merubah hidup seseorang. Ada orang di dalam Alkitab sama seperti saya, bajingan kurang ajar. Nama orang itu Yakub, ketemu sama Tuhan. Tuhan tanya, namamu siapa? Dia bilang, Ipu, kepanjangan penipu. Dia datang sebagai orang yang sangat bermasalah. Ini yang saya suka. Saudara, yang paling penting di dalam rumah Tuhan adalah saudara berjumpa dengan hadirat Tuhan. Wow. Ketika saudara mengalami hadirat Tuhan, saudara berjumpa dengan yang menciptakan saudara. Dan perjumpaan itu pribadi. Saudara masing-masing yang saudara bisa rasakan. Yakub hari itu sedang dalam keadaan tertekan. Kenapa dia dalam keadaan tertekan? Dia tipu kakaknya. Dia tipu mertuanya. Dia tipu kambing dombanya. Sampai satu kali Laban mertuanya marah. Dan berusaha mengejar dia untuk dibunuh. Ketika dia sedang terhimpit. Di belakang Laban sudah mengejar dia. Di depan ada Esau kakaknya yang sudah dia tipu. Berusaha untuk membunuh dia. Jadi kalau dia mundur dia mati. Dia maju dia mati. Maka dia ada di tempat penyeberangan sungai Yabok. Yabok dalam bahasa Ibrani itu artinya empty. Artinya kosong. Dalam keadaan hati yang seperti kosong. Dia cari Tuhan. Waktu dia cari Tuhan Pak. Alkitab berkata dengan jelas. Segala harta bendanya dia singkirkan. Apalagi anak istrinya dia singkirkan. Karena memang perjumpaan dengan Tuhan itu pribadi Pak. Gak ada urusan sama suamimu. Gak ada urusan sama istrimu. Gak ada urusan dengan harta benda bahkan dengan uangmu. Ketika Yakub seorang diri. Alkitab berkata. Dia ketemu sama Tuhan. Tuhan cuma bilang begini. Namamu siapa? Sorry. Tuhan saya dan Tuhan saudara. Bukan Tuhan yang suka menghakimi. Tuhan tahu dosa-dosanya Yakub. Tapi pertama kali Yakub ketemu Tuhan. Langsung Tuhan tanya. Namamu siapa? Tuhan gak bilang, kamu sudah tipu kakakmu kan? Kamu sudah tipu papamu kan? Kamu sudah tipu orang banyak kan? Terlalu banyak orang ketika sedang bermasalah dan berdosa. Bukan dipulihkan, bukan ditolong. Tapi banyak orang sibuk ngomong, bukan sibuk untuk nolong. Tuhan cuma bilang, siapa namamu? Tahu saudara, kenapa Tuhan tanya nama? Karena nama itu bicara tentang identitas. Waktu Tuhan tanya, siapa namamu? Dia sadar, aku penipu Tuhan, Yakub. Tuhan suka dengan orang yang apa adanya. Ketika saudara mungkin tadi malam saudara berbuat dosa. Saudara salah, saudara jatuh, saudara keliru. Saudara datang di hadirat Tuhan. Saudara bilang begini, Tuhan, aku salah Tuhan. Tuhan, aku jatuh Tuhan. Tuhan, aku selingkuh Tuhan. Tuhan, aku berkhianat Tuhan. Tuhan, aku jatuh dalam dosa perzinahan. Tuhan suka dengan orang yang seperti itu. Makanya kalau sama Tuhan Pak, apa adanya aja. Supaya mudah ditolong. Daripada pakai topeng Tuhan. Aku udah pelayanan ya Tuhan ya.
Aku udah sibuk di mimbar Tuhan. Modelnya orang Farisi itu kayak gitu Pak. Tuhan itu suka dengan orang yang apa adanya. Yakub datang sebagai orang yang sangat bermasalah. Namanya penipu. Tapi waktu ketemu dengan Tuhan, Tuhan bilang begini, your name is not Jacob anymore. Namamu bukan lagi Yakub. Identitasmu bukan lagi penipu. But I give you the new name. Namamu adalah Israel. Artinya, the Prince of God. Pangerannya Tuhan. Come on! Bagaimana mungkin Pak, dari si penipu, pembuat masalah, ketemu sama Tuhan, tiba-tiba pulang. Hehehe, ternyata gua pangeran. Pak, itu Tuhan. Kalau kata Kabilame gini. Ya Pak Riki, kalau kata Kabilame. That's it. Bayangkan. Alasan sederhana kenapa saya, dari sebelah saya ikut Tuhan. Sederhana Pak. Sejak saya SMP Pak, Yesus saya bego-begoin. Saya SMP SMA, SD SMP SMA, saya nggak pernah peringkat 3. Selalu peringkat 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah saya ini punya teman namanya Edi. Edi ini Pak, pakai kalung salib yang ada gambar Yesusnya, pakai celana dalam. Tapi kalau setiap terima raport nilainya selalu jeblok. Saya bilang gini, Edi teman saya. Kalau dia mau belajar Pak, dia tuh selalu berdoa, lipat tangan, terus habis itu amin. Dia ambil kalung salibnya yang ada gambar Yesusnya. Terus dia ciumin. Saya bilang gini, pantesan lu bego. Yesus yang pakai celana dalam kamu ciumin. Pantesan kamu bego, Yesus aja mati. Masa kamu anggap sebagai Tuhan? Tahu gak saudara Edi bilang apa? Dia bilang begini, itu yang mentobatkan saya 5 tahun kemudian. Dia bilang begini, tahu gak kamu? Kenapa Yesus mati? Karena tidak ada satupun kepercayaan di dunia yang Tuhannya mau mati buat umatnya kecuali Yesus. Wow. Itu Pak yang buat saya kalau datang di hadirat Tuhan. Saya kayak terpesona dan kagum. Dengan apa yang Tuhan buat. Kembali. Kayaknya sudah bersuka cita ini. Kelihatan wajahnya anak. Kalau tadi beberapa agak budak sih. Kayaknya bingung gitu. Masalah berat gitu. Saudara, masalah boleh ada, tetapi Yesus akan selalu ada dalam hidup kita. Matius 13. Memang biji terus, tetapi apabila sudah tumbuh, sawi itu lebih besar daripada sayuran, yang lain bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Sederhana, pertanyaannya tumbuh nggak? Karena benih akan tetap jadi benih kalau dia nggak pernah tumbuh, Pak. Makanya doa saya saudara di tempat ini, jangan cuma jadi anak Tuhan, tapi jadilah anak Tuhan yang bertumbuh. Sesawi aja yang kecil Pak, bisa jadi pohon yang sangat besar. Jangan pernah lihat, mungkin sekarang ekonomiku kecil. Kalau saudara setia dengan Tuhan, saudara mencintai hadirat Tuhan, doa saya, saudara pasti akan jadi besar, dipromosikan oleh Tuhan. Oke, nah, ngomongin iman versus kenyataan. Ada orang di dalam Alkitab yang juga punya masalah. Orang ini disebut sebagai bapak orang beriman. Siapa namanya? Abraham. Nama Abraham itu muncul karena perjumpaan dengan Tuhan. Ini sekali lagi ketemu sama Tuhan, nama berubah, identitas berubah. Makanya kalau ketemu sama Tuhan itu bukan nangis-nangis saja Pak. Saya itu kalau nangis di hadirat Tuhan, udah sampai saya gulung-gulung di mana di lantai. Tapi saya paham kok, bahwa perjumpaan dengan Tuhan yang jauh lebih penting adalah perubahan hidup. Buat apa rebah-rebah tapi gak berubah. Nah, saat itu Abraham punya masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah dia menyandang nama yang sangat keren banget, tapi tidak sesuai dengan kenyataan hidupnya. Setiap dia ketemu sama orang, dia selalu sebut namanya, namamu siapa? Nama saya Abraham. Arti Abraham apa? Bapak orang beriman, bapak bangsa yang besar. Itu arti Abraham. Cuma dia punya masalah. Nah kayak saudara ini, kayaknya wajahnya beberapa punya masalah juga. Atau sedang bermasalah saudara, kelihatannya gitu. Nah dia punya masalah, masalahnya berat. Masalahnya bukan lagi tentang uang Mbak. Tapi masalahnya adalah begini. Namanya tidak sesuai dengan kenyataan hidupnya. Setiap kemanapun dia pergi, dia selalu memperkenalkan diri dengan nama Abraham. Kalau kenalan Pak, nama saya David Herson. Nama Bapak siapa? Saya Abraham. Artinya Bapak bangsa yang besar. Artinya Bapak banyak anak. Anaknya berapa Pak? Enggak ada. Itu masalah. Pernah enggak saudara beriman di gereja, tapi pulang ke rumah, yang saudara dapati tidak sesuai dengan kenyataan yang saudara imani? Pernah?
Ketika saudara didoakan, percaya diberkati, amin Pak. Didoakan sama pendeta, amin, didoakan. Pulang ke rumah, dapur tidak mengepul, rekening kosong. Masih setia nggak sama Tuhan? Sama seperti Abraham, dia ngalamin masalah yang berat Pak. Masalahnya apa? Namanya bapak bangsa yang besar, bapak banyak anak, tapi anak nggak ada. Ketemu ibu-ibu Pekanbaru habis makan babi terus kemudian gak bertobat. Pasti digosipin. Kamu tahu gak Abraham kenapa gak punya anak? Kenapa? Itu. Karena dia sedang dalam kutuk keturunan. Pak, orang yang paling jahat itu kadang orang gereja loh. Bener. Saya jomblo 4 tahun Pak. Jadi kalau ada yang jomblo 10 tahun berarti merasakan apa yang saya rasakan. Saya jomblo 4 tahun sebelum menikah. Saya pelayanan Pak Riki ke Makassar. Orang tanya, Pak David, sudah berkeluarga? Belum. Pelayanan ke Surabaya, Pak David, sudah punya anak? Belum Bu. Nikah aja belum. Sudah punya pacar? Belum. Maka tercreate isu. Tahu nggak kenapa David Gerson nggak punya pacar? Kenapa? Karena dia homo. Itu orang gereja loh yang ngomong. Emang saudara lihat saya homo? Sampai kemudian saya menikah 4 tahun Pak. Saya sampai bilang gini, Tuhan kok gak ketemu ya Tuhan ya. Gitu. Pelayanan ke Kalimantan, kapan nikah? Pertanyaan yang paling menohok dan gak enak buat seorang jomblo adalah kalau ditanyain, kapan nikah? Pak, itu lebih menyakitkan dari semua kekecewaan yang menyakitkan. Makanya tolong kalau ketemu orang jomblo gak usah ditanyain begitu, kapan nikah, pacarmu mana, kapan nikah, pacarmu mana? Itu bisa Pak, dia pulang ke rumah, dia nangis tersungkur dalam hadirat Tuhan. Tuhan kok kayak gini ya gitu loh. Saya ngalamin itu, orang bilang, itu David Gerson tuh homo itu. Makanya gak suka cewek gitu. Tapi saya setia. Tahukah saudara? Ketika Tuhan belum menjawab doamu, sebenarnya Tuhan sedang menguji kesetiaanmu. Oh ya, saya 4 tahun Pak, saya 4 tahun jomblo, singleness. Terserahlah Pak, beda Pak single dan jomblo. Setahu saya single dan jomblo sama-sama gak ada pasangan, jadi sama. Saya ke Israel, tiba-tiba saya ketemu seorang dokter, dia cantik. Dia cinta Tuhan. Dan sekarang jadi istri saya. Dan puji Tuhan, dia sedang hamil 5 bulan. Dan saya sedang menunggu datangnya seorang anak. Gak ada yang salah Pak kalau kita setia dengan Tuhan. Yang salah adalah kita gak sabar menunggu yang dari Tuhan. Sama seperti Abraham, buka Kejadian pasal 13. I love this one. Kejadian pasal ke-13. Kejadian 15, sorry. Alkitab bilang begini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Apa saudara? Janganlah takut. Kurang kenyang, janganlah. Tuhan bilang begini sama Abram, Bram, jangan takut. Sorry, Abram lebih diurapi daripada saudara. Abram lebih diurapi daripada saya. Orang yang diurapi Pak bisa takut, apalagi kita. Nah hari itu Abram, dia sedang takut. Abram dia takut. Makanya Tuhan bilang, Bram, jangan takut. Kalau sampai Tuhan bilang, Bram jangan takut, berarti dia sedang takut. Dia takut apa? Terus, akhirnya bilang ini, terus. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ayat yang kedua, that's my point. Abram menjawab, apa? Enggak gitu. Saya 3 tahun nulis FTV di Indosiar Pak. Bahasa tulisan sama bahasa vokal itu beda. Kalau kita bacanya gini, ya Tuhan Allah, enggak gitu. Kalau saudara suka belajar bahasa Ibrani, ada antara bahasa vokal sama bahasa tulisan. Nah, kalau saudara baca respon Abram ketika Tuhan bilang, Bram jangan takut. Abram gak bilang begini, iya Tuhan Allah, itu orang Batak. Pokoknya kenceng dulu lah, gitu. Enggak, Abram ini sedang takut. Orang kalau takut lemes Pak. Jadi ketika Tuhan bilang begini, Bram jangan takut. Dia jawab, ya Tuhan Allah, gitu. Kalau saudara mau tahu keadaan seseorang baik dan tidak, tanya aja gimana kabarnya. Kalau dia jawab,
Ya Pak Pendeta, berarti sedang dalam masalah dia. Betul. Nah, Abram jawab begitu. Tapi kan kalau kita baca, ya Tuhan Allah, enggak. Enggak ada kekuatan pada seorang yang hidup dalam ketakutan. Abram sedang takut. Makanya ketika Tuhan bilang, Abram jangan takut. Dia bilang gini, ya Tuhan Allah. Terus. Apakah yang akan kau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai. Oh ini loh yang ditakutin Abram. Dia setia Pak sama Tuhan. Sama seperti saudara. Saudara kan setia kan sama Tuhan kan. Pelayanan kesembuhan, pelayanan mimbar, doakan orang sakit. Semua saudara setia. Sama seperti Abram, setia sama Tuhan. Bahkan Alkitab berkata dia bapak orang beriman kok. Makanya kalau saudara mau belajar tentang iman, belajar nih dari orang ini. Jangan belajar dari saya. Orang ini lebih keren daripada saya. Ya untuk saat ini sekalipun saya yang lebih keren di depan saudara. Itu kira-kira. Dia takut. Kenapa dia takut? Karena dia bilang begini, aku akan meninggal dengan tidak punya anak. Tidak punya anak itu karena tidak produktif alias mandul. Terus. Ayat yang ketiga. Terus saya bilang ini, dan yang akan mewarisi rumahku adalah Eliezer, orang Damsik. Terus ayat ketiga. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat yang ketiga, dia mulai protes dan menyalahkan Tuhan. Orang kalau doanya tidak dijawab ya, biasanya suka protes Pak. Bertobat kalau saudara suka protes sama Tuhan. Terkadang dalam hidup, Tuhan izinkan proses terjadi untuk membawa hidup saudara semakin progres. Tidak ada progres Pak tanpa adanya proses. Setialah pada proses, karena setiap proses pasti akan membawa saudara semakin progres. Nah hari itu dia bilang gini, engkau Tuhan, aku sudah pelayanan, aku sudah setia sama Tuhan, aku sudah bangun mesbah, aku sudah kasih yang terbaik. Ada banyak orang menyalahkan Tuhan seperti itu. Dan dia mulai bilang, engkau Tuhan tidak memberikan kepadaku keturunan. Berapa banyak orang yang protes sama keadaan. Ketika apa yang dia doakan belum dijawab Tuhan. Dia bilang, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Terus ayat yang keempat. I love it. Apa saudara? Tetapi. Dari awal tadi saya bilang, gak ada kata dalam bahasa Indonesia yang paling dahsyat maknanya kecuali kata tetapi. Ketika Abram protes, Tuhan kau tidak berikan kepadaku keturunan. Tuhan, aku akan mati. Nanti yang jadi ahli warisku adalah Eliezer. Langsung Tuhan bilang begini. Tetapi. Lihat. Tuhan batalkan semua komentar dan protesan dari Abram. Tetapi. Datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Baca saudara dengan kuat. Melainkan. Pertanyaan saya sederhana. Ketika Tuhan bicara anak kandung kepada Abram. Apakah Abram sudah punya anak? Belum. Terkadang janji Tuhan datang kepada saudara. Saudara belum lihat. Tapi percayai, itu pasti terjadi. Oh ya. Ketika Tuhan bilang begini, Bram, kamu akan punya anak. Ketika Tuhan bilang kamu akan punya anak. Anaknya belum ada Pak. Ketika Tuhan janji kepada saudara. Ketika ada hamba Tuhan yang saudara dengar firman-Nya, saudara imani. Percayai bahwa tinggal tunggu masa dan waktunya. Dia tidak pernah terlalu cepat. Dan dia tidak pernah terlambat. Dia tepat pada waktunya. Jangan tepuk tangan dulu. Sekalipun Abram dapat janji itu. Dia buat masalah, dia gak sabar Pak. Kenapa dia enggak sabar? Dia terima anak kandung Ishak itu Pak. Di usia udah tua yang hampir 100 tahun Pak. Dan dia tunggu berapa lama dari janji Tuhan? 25 tahun. Terlalu lama. Apa yang Abram buat? Dia buat shortcut jalan pintas. Yang penting anak kan? Istriku gak hamil-hamil. Tahun kedua, istriku gak hamil-hamil. Tahun ketiga, istriku gak hamil-hamil. Tahun keempat, istriku gak hamil-hamil. Tahun kelima, istriku gak hamil-hamil. Udah capek dia. Dia lihat pembantu Hagar.
Udah, yang penting anak kan? Halo, yang penting anak kan? Ya udah, Hagar aja deh. Emang punya anak. Tapi sorry, itu anak hasil keputusan Abram. Tapi bukan anak perjanjian. Jangan pernah buat jalan pintas. Karena jalan pintas itu pasti akan buat masalah. Sampai hari ini, keturunan yang bukan dari Sarah, Pak, tetap jadi masalah. Masalah akan selalu ada ketika saudara berpikir bisa menggantikan Tuhan. Tetap setia, karena waktunya selalu tepat buat saudara. Oh ya, makanya Tuhan bilang begini, Bram, ayat yang kelima. Terus, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Apa saudara? Coba lihat langit. Pertanyaan saya, Tuhan emang gak ada kerjaan Tuhan? Kenapa Tuhan bilang Abram supaya lihat langit? Emang Abram gak pernah lihat langit? Pak, kerjaan Abram itu gembala kambing domba. Setiap hari dia lihat langit. Terus kenapa Tuhan bilang, Bram, lihat langit Bram. Kalau saya jadi Abram, emang gak ada kerjaan Tuhan? Tiap hari gue juga lihat langit. Tapi yang Tuhan perintahkan bukan cuma melihat. Yang Tuhan perintahkan adalah begini, ayat yang kelima. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Gini Pak, melihat langit sudah jadi kebiasaan Abram sebagai gembala kambing domba. Tapi saya yakin, sekalipun dia tiap hari lihat langit, ada satu hal yang dia tidak pernah lakukan, yaitu menghitung bintang. Kenapa? Kayak gak ada kerjaan hitung bintang. Kalau saudara baca ayat ini, yang Tuhan perintahkan bukan melihat langit, tapi menghitung bintang. Melihat langit semua orang bisa, tapi menghitung bintang belum tentu kita mau. Sorry, saya kebetulan bawa uang nih. Ini apa saudara? Ini apa? Oh, kurang keras. Ini apa? Ya, semua tahu lah. Kayaknya di matanya merah dan hijau semua. Kalau kita disuruh ngeliat Pak, ini apa? Kita tahu ini uang, betul? Tapi kalau saya tanya, berapa jumlahnya? Ada yang tahu? Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Oke, saya tanya lagi. Coba lihat, ini apa? Berapa jumlahnya? Hah? Kalau yang benar langsung saya kasih Pak, beneran. Ibu berapa Bu? Berapa? 1 juta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salah. Ye, salah. Ih, salah. Malu deh. Ih. Bu, Ibu nebak 1 juta kan? Ternyata bukan 1 juta, Bu. 1 juta? Kenapa Ibu bilang 1 juta? Nebak-nebak aja. Oh, Ibu nebak-nebak, begitu ngeliat nebak-nebak 1 juta. Makanya Bu, jadi orang jangan main tebak-tebakan Bu. Hidup itu bukan tebak-tebakan. Saudara, kalau kita disuruh ngelihat, ini apa? Ini uang. Semua orang tahu. Tapi kalau ditanya berapa jumlahnya, kita nggak tahu. Kenapa? Kita cuma melihat, kita tidak menghitung. Bagaimana saudara bisa menghitung kalau saudara tidak pegang? Saudara tahu maksud saya apa? Maksud saya begini, jadilah orang Kristen yang tidak cuma melihat tapi berani memegang. Makanya Alkitab bilang begini, pegang janjiku, bukan lihat, pegang janjiku. Come on. Karena kalau saudara pegang, saudara bisa hitung. Pegang janji Tuhan, bukan dilihat. Ada banyak orang sekarang imannya cuma melihat Pak. Melihat orang lain diberkati. Sana diberkati ya. Sana ngalamin kesembuhan ya. Saudara ngalamin gak? Makanya Tuhan bilang begini, Bram, coba lihat ke langit. Udah Tuhan, coba hitung. Dia mulai hitung. 1, terus 3, terus Bram. 5, terus 10, terus. Tuhan maksudnya apa? Udah, lo dulu diam aja, hitung aja. 100, terus 1000, terus 2000, terus 3000. Terus kemudian Tuhan bilang begini,
sama seperti bintang di langit. Demikian keturunanmu. Dengarkan saya saudara. Waktu Abram dia hitung bintang. Yang dia hitung bukan bintang Pak. Tapi yang dia hitung jumlah anak-anaknya. Orang bilang, lo ngapain lu bego? Terserah, terkadang iman kelihatan bego. Tapi dari buah dan hasil, kita akan tahu mana yang salah, mana yang benar. Saya mau cerita dikit ya. 5 menit lagi saya selesai. Saya bangun sebuah usaha. Saya sekarang bolak-balik Jakarta Manado, Jakarta Manado. 2 minggu sekali, udah pasti bolak-balik Jakarta Manado, Jakarta Manado. Di tengah-tengah pandemik, tiba-tiba kami berdoa, saya sama partner saya di properti. Tiba-tiba kami dapat suara Tuhan Pak. Bangun properti di Manado. Gak masuk hitungan Pak. Sampai saya ngomong, Tuhan, properti ini lagi hancur. Pandemik ini ekonomi lagi hancur. Justru lagi hancur, orang banyak yang nahan uang Pak. Tiba-tiba Tuhan bilang ini, bangun properti di Manado. Kami bangun Pak. Bulan pertama gak kejual sama sekali. Udah berdoa tuh. Bulan kedua gak kejual sama sekali. Bulan ketiga lebih parah. Tidak terjual sama sekali. Tapi saya percaya, dia tidak pernah salah kalau dia ngomong sesuatu. Pak, pada bulan yang keempat, saudara bisa bayangkan, kami buka 200 unit Pak. Dari bulan Agustus, September, Oktober, November. Dari bulan November sampai September. Dari 200 unit, 90% sudah terjual Pak. Itu semua karena Tuhan. Dari karyawan cuma 5 orang Pak. Sampai hari ini Tuhan percayakan kami harus hidupi 72 karyawan di Manado. Sorry, pandemik hanya melahirkan 2 tipe golongan orang. Yang pertama, karena pandemik kerjaannya menyerah sama keadaan. Di rumah cuma makan, bangun, tidur, mandi. Makan, bangun, tidur, mandi. Habis itu kenapa gak kerja? Pandemik Pak. Habis itu kenapa gak buka usaha? Pandemik Pak. Atau pandemik melahirkan yang kedua. Justru karena pandemik muncul para petarung-petarung hebat di tengah-tengah kota Pekanbaru. Jangan pernah lihat keadaan. Karena iman itu di atas kenyataan. Sekalipun pada kenyataannya istrinya mandul Pak. Makanya kalau saudara baca ayat berikutnya, ketika Tuhan bilang begini, Bram, kamu akan punya anak. Sarah kan denger kan? Apa? Punya anak? Alkitab bilang apa? Sarah apa? Ketawa. Persis kalau kita percaya dengan janji Tuhan, orang ngetawain kita loh. Sarah ketawa. Punya anak, Sarah ketawa. Masa mana mungkin nih, gua udah tua Bram. Tapi tahu gak kesukaan Tuhan kita? Tuhan kita suka merubah yang mustahil jadi mungkin. Karena kalau mungkin jadi mungkin, orang lain juga bisa Pak. Makanya mati bangkit, lumpuh berjalan, buta melihat. Saudara sederhana, kalau itu Tuhan bisa kerjakan, masakan urusan perutmu, Tuhan gak bisa limpahkan buat keadaanmu. Pertanyaan sederhana, jangan-jangan kita sedang menyerah dengan keadaan. Saya suka gemes, silakan saudara pakai masker di gereja. Saya terbang bun pakai masker. Tapi yang saya suka gemes adalah orang pakai masker di gereja sampai lupa menyembah Tuhan Pak. Kalau gini kan gak kelihatan. Masker itu kan bisa menipu. Gini saya lihat wajahnya ibu. Kalau wajahnya ibu gini kalau pakai masker pasti kan gini. Mungkin begitu dibuka. Bisa aja kan Pak? Bener. Nah saya berdoa gini loh. Kalau saudara pakai masker, jangan pernah masker menghalangi saudara untuk berteriak dan menyembah Tuhan. He's not looking for the Christian. He's looking for the worshiper. Saudara pakai masker silakan, tapi di balik masker itu saudara teriak menyembah Tuhan. Itu baru keren Pak. Makanya bukan jadi generasi orang Kristen enggak, tapi generasi penyembah.
Because he said, I'm looking for the worshiper. Orang yang menyembah, Pak, nggak peduli dengan keadaan apapun. Sama seperti iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia bilang begini, kalau Tuhan yang kami sembah bisa melepaskan kami, Tuhan akan melepaskan kami. Tapi imannya lebih keren daripada orang Kristen zaman sekarang. Tapi dia bilang begini, kalau Tuhan tidak melepaskan kami akan tetap menyembah Dia. Kalau keadaan saudara sekarang belum dijawab oleh Tuhan, saudara tetap menyembah Dia. Saya belajar dari kejadian ketika papa saya dipanggil Tuhan, opa saya dipanggil Tuhan. Saya hari itu menangis di hadirat Tuhan. Dan saya mengangkat tangan, saya menyembah Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap percaya bahwa Engkau di atas segala-galanya. Ini kunci apa, Pak? G. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Ayo kita ngalamin hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, come on, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Come on, angkat tangan saudara, katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Dengan iman, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dengan kuat, katakan, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Saya tidak tahu dengan masalah yang saudara hadapi, mungkin saudara sedang diperhadapkan pada kenyataan yang mungkin belum saudara terima. Saudara sedang diproses. Atau mungkin saudara sama seperti Sarah dan Abraham, sedang berdoa dengan sebuah pergumulan punya anak, atau usahamu sedang turun, atau finansial saudara sedang bermasalah. Saudara coba angkat kedua tangan saudara, sembah Dia. Terlalu gampang Tuhan menyelesaikan keadaanmu. Tapi sebelum Tuhan menyelesaikan keadaanmu, Dia lebih dulu menyelesaikan kondisi keadaan hatimu. Mari angkat kedua tangan saudara, alami hadirat Tuhan dalam nama Yesus. Sembah Dia. Bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Sembah Dia, angkat kedua tangan, sembah Dia masing-masing pribadi, sembah Dia. Alami hadirat Tuhan. Biarkan manifestasi Roh Kudus bekerja secara pribadi dalam hidup saudara. Alami Dia. Alami Dia, alami Dia, alami Dia, alami Dia, alami Dia. Syakaralah babatak. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda. Syakaralah babatak karalaba. Yes Lord. Syakaralah babatak karalaba. Angkat kedua tanganmu lebih tinggi lagi, sembah Dia. Berikan persembahan yang terbaik, yang harum kepada Tuhan. Yaralabaya, syakaralabaya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Thank you Lord. Tiada yang mustahil. Hadiratnya, alami kasih-Nya. Seberapa saudara haus dan lapar akan Tuhan, seberapa saudara jatuh cinta dengan Tuhan pagi hari ini, seberapa saudara merindukan kasih dan hadirat-Nya. Bapa, dalam nama Yesus, mereka yang haus dan lapar akan Kau Tuhan, jamah mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, mengucap syukur buat kasih-Mu buat pagi hari ini.
Kami tahu Engkau tidak akan tergantikan dengan apapun. Iman kami di atas kenyataan. Kenyataan apapun yang kami hadapi tidak akan pernah melumpuhkan iman kami. Sebab orang benar hidup karena iman. Kami tidak peduli dengan apa yang orang katakan. Yang kami peduli apa yang Tuhan katakan dan firmankan. Berkati firman-Mu, biarkan meneguhkan dan tinggal dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Silakan para worship leader. Come on.